efektivitas, keuntungan, dan profit suatu perusahaan tidak adalah untungnya jika kita tidak memperhatikan aspek kecelakaan kerja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dori Susadiwahmil, membawakan suatu topik penelitian, di mana topik ini hasil dari kerja praktek saya yang berjudul Pengendalian Resiko pada Kegiatan Pendistribusian Beton dari Batching Plant ke dalam truk mixer dengan menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA, di mana studi kasusnya adalah PT Waskita Beton Precast Batching Plant Genuk Semarang. Di dalam teori Golden Circle, dalam membuat suatu penelitian, kita perlu 3 teori dasar, yaitu apa, bagaimana, dan kenapa. Apa yang akan kita teliti pada kesempatan kali ini adalah PT Waskita Beton Precast adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang menghasilkan produk beton jadi dan beton ready mix, di mana dalam produksi tersebut pasti memiliki beberapa potensi bahaya dan resiko dalam kecelakaan kerja. Nah, salah satu resikonya adalah pekerja yang melakukan pekerjaan dari ketinggian 4 meter. Di mana diperlukan job safety analysis di sini agar para pekerja dapat tahu apa potensi bahaya yang mereka lakukan ketika mereka tidak menerapkan aspek K3 dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya adalah analisa dari permasalahan berdasarkan yang ditarik dari latar belakang tadi adalah dirumuskan beberapa permasalahan potensi bahaya, salah satunya ketinggian 4 meter yang dilakukan oleh para pekerja tanpa menggunakan APD apapun. Kemudian banyak aspek-aspek eksternal lainnya yang menjadi potensi bahaya. Salah satunya adalah panas terik matahari yang bisa membuat kulit iritasi, kemudian debu dari beton, dari semen, dan lain sebagainya. Sehingga ditarik 2 tujuan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, melakukan identifikasi serta analisa potensi bahaya pada kegiatan distribusi beton. Kemudian yang kedua, memberikan usulan perbaikan untuk mengendalikan tingkat risiko aktivitas pendistribusian beton dari batching plant ke dalam truk mixer. Sehingga dapat kita rumuskan menjadi 5 batasan penelitian pada siang hari ini. Yang mana batasan yang pertama adalah waktu, di mana waktunya hanya dilaksanakan dalam 1 bulan. Kemudian tempatnya dilakukan di tempat pendistribusian beton. Yang kelima ada fokusnya adalah K3 dan JSA. Yang keempat ada aktivitas, di mana aktivitasnya adalah penelitian resiko dari supir truk dalam pendistribusian beton. Kemudian output dari penelitian ini tidak bisa diimplementasikan langsung karena keterbatasan yang lain. Selanjutnya kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu K3 dan apa itu JSA. K3 adalah suatu alat, suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pekerja yang ada di kawasan kerja tersebut. Ini tercantum dalam peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian JSA adalah metode yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisa suatu potensi bahaya agar tidak terjadinya resiko kecelakaan kerja seperti itu. Selanjutnya, metodologi penelitian di sini. Kemudian pengolahan data yang dilakukan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama pengamatan langsung, yang kedua adalah berdiskusi dengan para pekerja, yang ketiga adalah menyebarkan kuesioner kepada para pekerja yang terlibat langsung. Kemudian setelah dilakukannya pengumpulan data akan diolah menjadi sebuah job safety analysis atau JSA, di mana JSA ini terbagi menjadi 5 kolom. Yang pertama aktivitas, kedua potensi bahaya, ketiga resiko, keempat kondisi existing, dan kelima pengendalian saat ini. Setelah dilakukannya JSA, kemudian kita menghitung dengan metode SELI, Severity Index, dan likelihood, di mana dari hasil perhitungan ini nanti akan dikategorikan menjadi beberapa tingkat risiko. Pada tingkat risiko kali ini terbagi menjadi 3. Yang pertama merah ditandakan ekstrim, kuning ditandakan moderate, dan biru ditandakan sebagai high. Nah, dari hasil penentuan tingkat risiko tadi akan dibuat sebuah pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini terbagi menjadi 5. Yang pertama secara eliminasi, substitusi, kontrol teknik, kontrol administratif, dan alat pelindung diri. Kemudian setelah dikelompokkan menjadi beberapa sumber bahaya, dapat dilihat bahwa eliminasi adalah dengan mengurangi bekas beton yang sudah mengeras.
Engineering control atau kontrol teknik adalah melakukan maintenance terhadap mesin-mesin yang ada. Kemudian engineering control selanjutnya adalah meletakkan atau merapikan peralatan setelah kita melakukan. Selanjutnya administratif control adalah dengan melakukan pencerdasan dan memberikan rambu-rambu tanda-tanda bahaya kerja. Dan yang terakhir adalah APD dengan menggunakan APD lengkap dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Dapat ditarik kesimpulan di sini, di mana dari aktivitas pendistribusian beton ini ditarik 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah finishing. Di mana dari aktivitas-aktivitas tersebut dapat dijabarkan lagi beberapa potensi bahaya dan beberapa variabel resiko. Pada tahapan pertama terdapat 2 variabel risiko, yaitu terjatuh dari ketinggian dan resiko iritasi pada kulit yang disebabkan oleh matahari, terik matahari. Kemudian pada kegiatan kedua terdapat 2 variabel risiko, dan kegiatan ketiga terdapat 6 variabel risiko. Sekian pemaparan pada siang hari ini. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.